Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nurjana selaku dosen pengajar kami. Sebelumnya izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai model komunikasi. Sebelum saya berlanjut untuk mempresentasikan hasil diskusinya, izinkan saya untuk memperkenalkan nama anggota dari kelompok 3. Saya Maulina Zahrani, dan beberapa rekan saya yaitu Hasnawati Nabila dan Rahelia Mansur, Nadia Putri Agustin, dan Zahra Saulika Kurniawan. Model-model komunikasi. A. Komunikasi sebagai tindakan atau model linear. Pendekatan komunikasi ini terdiri atas beberapa elemen kunci, yaitu sebuah sumber atau komunikator, mengirim pesan atau message ke komunikan atau receiver, penerima pesan. Semua komunikasi ini terjadi pada satu saluran yang sama atau channel yang merupakan jalur komunikasi. Selanjutnya ada komunikasi sebagai interaksi atau model interaksional. Model ini menunjukkan bahwa setiap orang hanya sebagai komunikator atau komunikan. Dalam proses ini, komunikasi dijalani secara dua arah, yaitu dari komunikator ke komunikan, dan begitu juga sebaliknya. Proses ini biasanya terjadi secara melingkar dan tidak menunjukkan bahwa proses ini telah berlangsung. Dalam proses ini juga sangat diperlukan umpan balik atau feedback, karena hal ini sangat membantu apakah pesan yang diterima sudah sejauh mana dapat dipahami. Selanjutnya, komunikasi sebagai transaksi atau model transaksional. Model komunikasi ini menekankan pengiriman dan penerimaan pesan secara bersamaan dalam rangkaian komunikasi. Agar komunikasi dapat dikatakan sebagai transaksional, proses ini harus berjalan kooperatif atau komunikator dan komunikan saling bertanggung jawab atas efek komunikasi. Selanjutnya ada unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi. Satu, komunikator. Komunikator adalah sebagai pengirim. Komunikator pihak yang berperan mengambil inisiatif dan mengarahkan komunikasi. Dua, ada pesan. Pesan adalah rangkaian simbol yang digunakan dalam proses penyampaian informasi. Dan pesan merupakan seperangkat simbol verbal dan non-verbal. Yang ketiga, media. Media atau disebut saluran komunikasi adalah untuk menyampaikan atau mengantarkan pesan dari komunikator. Ada dua saluran. Yang pertama ada sensory channel. Saluran yang memindahkan pesan dan akan ditangkap oleh 5 indera, yaitu mata, telinga, tangan, hidung, dan lidah. Yang kedua ada institutionalized means. Saluran yang digunakan oleh manusia seperti tatap muka. Lalu yang keempat ada komunikan. Komunikan adalah pihak penerima pesan. Komunikasi akan berhasil bila komunikan menerima atau memahami makna pesan dari komunikator. Yang keenam ada efek. Efek adalah ketika kita mengharapkan umpan balik yang merupakan tanggapan balik dari komunikan kepada komunikator. Dalam komunikasi tatap muka pasti akan langsung mendapatkan efek diterima atau ditolak. Komunikator akan langsung menjelaskan bila komunikan kurang memberikan perhatian. Yang keenam ada gangguan atau noise. Gangguan atau noise terdapat dua jenis utama, diantaranya yang pertama ada gangguan saluran atau channel noise. Yang dimaksud di sini adalah kendala fisik penyampaian pesan, contohnya gangguan aliran listrik. Yang kedua ada gangguan semantik. Ada beberapa gangguan semantik diantaranya yang pertama kata-kata terlalu kasar, kedua perbedaan dalam memberikan arti denotatif, yang ketiga perbedaan dalam arti kondonatif, yang keempat pola kalimat yang membingungkan penerima pesan,
Yang kelima, pola rangkaian pesan yang membingungkan penerima, yakni seperti intonasi, gerak tangan, dan mata. Berikut adalah pembagian tugas dari hasil diskusi kelompok kami. Mencari unsur-unsur itu di sini ada Nadia dan Rahelia, mencari model-modelnya itu Zahra dan Hasna, dan yang terakhir membuat PowerPoint itu dengan saya sendiri. Terima kasih. Eh, Sebelumnya kami meminta maaf apabila ada kesalahan kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.